Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Egy Andriansyah, NIM 23053043. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Pendidikan Ekonomi. Yang saya hormati Bapak Dr. Yuandri Leo Presta, SPD MPD, selaku dosen pengampu. Di sini saya ingin menjelaskan tentang elastisitas. Elastisitas dijelaskan sebagai ukuran sejauh mana suatu variabel akan bereaksi terhadap perubahan dalam variabel lain. Sedangkan elastisitas permintaan adalah ukuran sejauh mana jumlah barang atau jasa yang diminta akan berubah sebagai respon terhadap perubahan harga. Elastisitas harga permintaan. Elastisitas harga permintaan adalah persentase perubahan jumlah barang yang diminta akibat terjadinya perubahan harga itu sendiri. Rumusnya adalah ED sama dengan Q2 kurang Q1 per Q1, P2 kurang P1 kurang per P1. Hal yang mempengaruhi elastisitas permintaan. 1. Tingkat kemudahan barang tersebut digantikan oleh barang lain. Kedua, besarnya proporsi pendapatan yang digunakan untuk membeli suatu barang. Yang ketiga, jangka waktu analisis atau perubahan yang terjadi di pasar. Elastisitas jangka panjang. Elastisitas jangka panjang adalah elastisitas yang mengacu pada sejauh mana permintaan atau penawaran suatu barang atau jasa akan berubah dalam jangka waktu yang cukup lama sebagai respon terhadap perubahan harga, pendapatan, atau faktor-faktor lain yang mempengaruhi pasar. Faktor dan contohnya, yang pertama, tingkat penghasilan konsumen. Perubahan dalam tingkat penghasilan konsumen dapat mempengaruhi elastisitas permintaan. Misalnya, jika pendapatan konsumen naik, mereka lebih mampu untuk merespon perubahan harga. Yang kedua, ketersediaan barang pengganti atau substitusi. Jika terdapat banyak alternatif yang dapat digunakan sebagai pengganti untuk suatu barang atau jasa, maka permintaan akan cenderung lebih elastis. Sebagai contoh, jika harga beras naik secara signifikan, konsumen dapat beralih ke gandum atau biji-bijian lain sebagai gantinya. Yang ketiga, waktu untuk penyesuaian dalam jangka panjang. Konsumen memiliki lebih banyak waktu untuk menyesuaikan kebiasaan konsumen mereka terhadap perubahan harga. Jika lebih banyak waktu untuk menyesuaikan permintaan, cenderung lebih elastis. Sebagai contoh, jika harga mobil naik, konsumen dapat memutuskan untuk membeli mobil bekas atau menggunakan transportasi umum sebagai alternatif. Elastisitas jangka pendek. Elastisitas yang mengacu pada sejauh mana permintaan atau penawaran suatu barang atau jasa akan berubah dalam jangka waktu yang relatif singkat sebagai respon terhadap perubahan harga, pendapatan, atau faktor-faktor lain yang mempengaruhi pasar. Faktor dan contohnya: 1. Ketergantungan harian atau rutin. Barang atau jasa yang diperlukan untuk kebutuhan harian atau rutin cenderung memiliki permintaan yang kurang elastis dalam jangka pendek. Misalnya, jika barang-barang seperti bahan makanan atau bahan bakar mungkin memiliki permintaan yang kurang elastis karena konsumen membutuhkannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang kedua, keterkaitan dengan kebiasaan konsumen. Barang atau jasa yang terkait erat dengan kebiasaan konsumen atau gaya hidup tertentu dapat memiliki permintaan yang kurang elastis dalam jangka pendek. Misalnya, jika seseorang memiliki kebiasaan minum kopi setiap pagi, mereka mungkin akan terus membeli kopi meskipun harganya naik dalam jangka pendek. Ketiga,
ketersediaan informasi, tingkat aksesibilitas terhadap informasi tentang barang atau jasa, termasuk perbandingan harga, kualitas, atau ulasan konsumen, dapat memengaruhi tingkat elastis permintaan. Contohnya, jika harga tiket pesawat meningkat secara tiba-tiba karena musim liburan atau faktor lainnya, konsumen mungkin tetap membeli tiket pesawat karena mereka memiliki rencana perjalanan yang sudah direncanakan sebelumnya. Elastisitas penawaran. Menurut Mankiw, elastisitas penawaran adalah mengukur sejauh mana produsen bersedia menyesuaikan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan sebagai respon terhadap perubahan harga. Dalam konteks ini, Mankiw tidak memberikan definisi eksplisit untuk elastisitas penawaran, tetapi dia menjelaskan konsep ini sebagai ukuran responsivitas kuantitas yang ditawarkan oleh produsen terhadap perubahan harga. Dengan kata lain, elastisitas penawaran mengukur sejauh mana produsen bersedia atau mampu mengubah jumlah barang atau jasa yang ditawarkan ketika harga berubah. Faktor dan contohnya adalah fleksibilitas produk. Produksi mudah diubah. Jika produksi suatu barang atau jasa dapat diubah dengan cepat dan dengan biaya yang relatif rendah, maka plastisitas penawaran cenderung tinggi. Contoh, produksi baju olahraga. Jika permintaan baju olahraga meningkat, pabrik pakaian olahraga dapat meningkatkan produk dengan cepat. 2. Produksi sulit diubah. Jika produksi membutuhkan peralatan khusus atau waktu yang lama untuk diubah, maka elastisitas penawaran cenderung rendah. Contohnya pembangunan pabrik kimia. Membangun atau mengubah pabrik kimia membutuhkan waktu dan biaya yang cukup lama. 3. Ketersediaan faktor produksi. Ketersediaan bahan baku. Jika bahan baku atau input produksi utama tersedia dengan mudah, elastis penawaran cenderung tinggi. Contohnya produksi kain katun. Jika pasokan kapas berlimpah, produsen dapat dengan mudah meningkatkan produksi kain katun. Yang keempat, keterbatasan faktor produksi. Jika terdapat keterbatasan dalam sumber daya atau tenaga kerja, elastis penawaran cenderung rendah. Contoh, tenaga kerja terampil yang langka dalam industri tertentu. Elastisitas permintaan silang. Menurut Mankiw, elastisitas permintaan silang adalah ukuran sejauh mana permintaan suatu barang berubah sebagai respon terhadap perubahan harga barang lain. Lebih khusus, elastisitas permintaan silang mengukur seberapa besar persentase perubahan dalam jumlah permintaan barang X sebagai respon terhadap persentase perubahan harga barang Y. Faktor dan contoh jenis pasar. Pasar yang bersifat persaingan sempurna cenderung memiliki elastisitas permintaan silang yang lebih tinggi karena konsumen memiliki banyak pilihan pengganti. Contohnya, produk-produk makanan umum yang tersedia di banyak toko serba ada. Karakteristik demografis. Faktor-faktor seperti usia, jenis kelamin, dan tingkat pendapatan konsumen dapat mempengaruhi elastisitas permintaan silang. Contohnya, mainan anak-anak dan mainan dewasa. Jika harga mainan anak-anak naik, orang dewasa mungkin tidak terpengaruh.
Jenis-jenis elastis ada 5. Yang pertama, elastis sempurna, inelastis, uniter elastis, dan elastis sempurna. Sekian dari materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.